Oke, halo guys. Jadi kita balik lagi ya. Kali ini kita nggak melakukan penelusuran karena ini kan masih bulan puasa ya. Jadi kita ngelakuin sebuah podcast. Yes. Nah, nantinya podcast itu bakal kita isi dengan hal-hal bercerita hal-hal yang menyeramkan atau mengangkat hal-hal yang lagi viral, pengalaman. Nah, buat kalian juga kalau yang punya pengalaman menyeramkan nih atau kalian mau sharing ke kita, Boleh komen atau kirim DM ke Instagram kita. Ya. Nah, PTW nih guys, jadi dari kemarin ada yang minta, ayo dong aku mau cerita mau podcast gitu kan. Podcast apa sih, mau ngomong apa, mau cerita apa gitu kan. Dan ternyata pas didengar ceritanya oke sih, menarik juga gitu kan. Nah, aku nggak sendirian, masih kayak kemarin ada Kak Fabio, ada Kak Guan kan. Sekarang formasinya udah lengkap lagi kan? Formasi kita udah lengkap lagi. Nah, BTW ini aku udah mau habis ya? Udah mau habis dan itu pesan lagi. Ini enak banget di kopi Aji. Nah, nih aku nyampe pesan lagi. Siap kita. Kasih ya Kak. Kasih ya. Oh ya, kita kasih tahu dulu ya. Jadi kita ini lagi ada di Cafe Kopi Aji. Nanti kalian bisa lihat di tag Instagram Jurnal Indigo ya, lokasinya di mana buat yang mau kesini. Cozy banget sih. Cozy, terus emang enak juga. Ini aku jadi nyampe nambah sih. Latenya sih best banget, enak. Nggak kalah enak dari yang lain-lain gitu. Ya gitu. Nah, sekarang Kak, kita kan udah nurutin nih kemauan yang mau cerita nih katanya. Emang mau cerita apa sih Kak Guan? Nah, cerita apa nih? Cerita tentang pengalaman pribadi. Jadi kayak udah lumayan lama sih. Maksudnya kejadiannya udah lumayan lama. Tapi kalau misalkan cerita ini tuh menurut aku ya selalu seru untuk dijadiin bahasan. Karena benar-benar dari apa yang aku alami tuh ada story-nya gitu ya. Oke, pengalaman ya. Ya nih banget sih. Langsung cerita. Ya cerita aja. Nah, jadi ceritanya itu tahun 2015. Ya, which is itu 9 tahun yang lalu ya, gitu kan. Ini benar-benar pengalaman aku pribadi. Jadi aku dulu pernah sempat tinggal di salah satu apartemen di daerah Jakarta Selatan. Mungkin Kak Fabio juga tahu ya dulu ya. Jadi di apartemen itu aku tinggal bareng berempat teman ya. 4 pun termasuk aku gitu kan. Nah, di apartemen itu ketika kita hari pertama masuk sewa itu kan, masuk itu agak sedikit creepy sih. Jadi ketika kita masuk tuh mungkin karena dia udah selalu lama, tahu kan hawa-hawa ruang apa yang tinggal lama gitu ya. Nah, yang bikin merindingnya di apartemen ini, jadi di apartemen itu kan di ruang tengahnya, di ruang TV, itu persis di atas TV-nya persis ya, itu dia ada kayak ini kan TV ini, ya kan, ada lukisan Nyi Roro Kidul gitu. Nah, Roro Kidul. Yang aku ingat dari lukisan ini, itu dia ada tahun pembuatan si lukisan ini. Bulannya aku lupa, cuman tahunnya aku ingat. Berarti ada tertulis di situ, tertulis. Ya, di belakang persis dia punya lukisan. Ya. Tapi setahu gue ya, kalau misalnya lukisan-lukisan gitu, memang sih kalau pelukis itu dia tentuin tahun ya, dan biasanya dia produksi banyak soalnya. Betul. Ada kadang bitnya. Betul. Ada kadang kan dari dia punya pengalaman, story-nya, makanya dibuatlah si lukisan ini dah. Nah, lukisan ini kan dia Nyi Roro Kidul. Terkenal banget ya. Siapa sih yang kenal Nyi Roro Kidul ya kan? Kembali gini ya kan. Nah, itu kan kita berempat. Nah, kita empat-empatnya penakut. Lukisan ini tuh menurut kita berempat lumayan serem. Nih, ya kan? Jadi setiap kita ngeliat si lukisan ini tuh berasa kita tuh diliatin sama sosok yang ada di lukisannya, which is itu Nyi Roro Kidul kan. Jadi seolah-olah tuh si matanya tuh hidup dan iya, betul. Nah, karena kita saking kayak takut, nah kita pindahin lah si lukisan ini. Ya, kita turunin, kita copot, kita pindahin ke kamar, ya kan. Nah, pas kita pindahin ke kamar, nggak selang lama, kita malah ngerasa makin takut, makin aneh. Iya, takut kayak janggal. Iya, karena kan ini udah lama kosong gitu kan. Terus takutnya gimana gitu kan. Ngerti kan maksudnya kan. Nah, terus setelah kita taruh, berubah pikiran. Kita taruh lagi lukisannya ini ke tempat semula.
kenapa bisa berubah pikiran dan taruh lukisan itu di tempat semula? Jadi kita tuh Yang mikir, kalian pikiran gitu, yang kalian pikirkan. jadi pada saat itu temanku bilang gini, ini kan lukisan legendaris banget kan, Banget. tokoh legendaris kan. Jadi takut lukisan itu ada gimana-gimananya, karena setelah kita taruh nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe, kita ngerasa agak sedikit merinding, takut gitu loh. Kayak Terus kayak takut ada sense gitu terus takut kayak ada hal-hal aneh gitu loh. Terus akhirnya kita putusin untuk balikin lagi tuh si lukisan ke posisi awal. Tapi Gilang, pas kita balikin ke posisi awal itu ya, nah lukisannya ini yang tadinya tegak, pas kita pindahin itu nggak pernah sesuai dengan semula ke posisi Ya, semula. apa ya, kayak intinya Jadi gini, ini kan posisi lukisannya, ya. mereng ke sini, dibenerin lagi, mereng lagi, dibenerin lagi, mereng ke sini sampai jatuh. Seolah-olah dia kayak nggak mau gitu. Iya, sekarang Sama gua sih nangkepnya itu karena kayak ngerasa terganggu. Oke, karena sempat dipindahin itu tadi ya. Betul, dan tanpa permisi juga, kita masuk juga bercanda-bercanda gitu loh. Namanya kita masih waktu itu. Kalau orang kata bilang assalamualaikum gitu. Iya. Nah terus sampai akhirnya kita nyerah dalam arti ya karena nggak bisa tegap, ya udah biarin mereng dikit nggak apa-apa. Tapi di situ awal mula kejadian aneh. Wah, aneh. berarti emang kalau misalnya Hero itu ya udah tahu kan ya, semua orang pasti tahu dia adalah sosok mistis yang memang udah ada zaman dulu, yang memang ditakuti semua orang Ya, kan. karena kan energi dia kan besar banget kan. Benar, yang memang disebutnya kan Ratu Selatan. Yes. Karena identik banget deh, pokoknya orang kalau ada lukisan itu pasti udah langsung jiper gitu. Jiper, benar nggak sih Lan? Ya kan lah. Dan tahu nggak Gitu. itu kan posisinya itu masih siang, sekitar abis maghrib lah, jam 6 atau setengah 7. Ya kan? Siang. Masih sore. Sorry. Oke, lanjut. Gue mikir siang. Masih sore. Jadi sekitar jam 6 atau setengah 7 lah, jam-jam segituan lah gitu kan. Nah setelah selesai itu kita kan merinding, terus akhirnya kita ya udah kita mencoba untuk kayak cooling down gitu kan. Kita ngobrol. Ada kejadian aneh sekitar jam 9. Jam 9 malam sih. Jam 9 malam. Oke. Jadi kita ngobrol. Jadi kan ini apartemen ini kan dia 2 bedroom. Ya. 2 meter. 2 bedroom. Kita ngobrol di kamar utama, Nah, kayak kamar gede gitu kan. Nah memang posisi apartemen kita, unit kita ini kedua dari terakhir. oke. Ya kan. Nah kedua dari terakhir itu nggak ada. Ya. Biasanya kan kalau di apartemen itu di setiap lorongnya itu kan dia ada suka apa kayak tangga darurat kan. Iya. Ya kan. Nah tangga darurat itu adanya itu di depan, bukan di sebelah kita punya unit gitu kan. Unit kita kan di belakang, di belakang gitu kan. Nah pas kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi cerita, lagi bercanda-bercanda, terus lagi kayak tentang apa, nakut-nakutin gara-gara lukisan. Ya. Bercanda-candain lah gitu ya, supaya nggak ngerasa takut gitu ya. Nah iya, supaya mencair gitu kan, karena bener-bener tegang banget awalnya kan. Terus udah gitu pas lagi bercanda-bercanda Gilang, pas kita lagi ngobrol, itu pas kita lagi ngobrol ada suara langkah kaki kayak prajurit itu, ngerti nggak sih? Kayak pasti atau Kayak sepatunya tuh kayak yang biasa ada bunyi. nah gitu kan, bunyi kayak tadi gitu. Nah terus kita masih nggak ngeh gitu karena mungkin ada security naik tangga darurat. Oke kan itu benar-benar kayak di samping unit kita persis. Kayak unit kita persis, benar-benar samping persis gitu kan. Nah yang bikin kita takut, yang bikin kita sadar itu bukan security, ada bunyi rantai sering gitu kali ya. kering kayak keseret. Nantinya yang diseret itu. Yes, tahu kan suara bunyi rantai diseret. Kebayang. Nah di situ kita udah kelihatan. Oh itu posisi lantai? Di lantai. Iya, kita lantai kalau nggak salah lantai 15. Lantai 15, ya kan? Nah, di situ kelihatan nggak nyampe 5 menit setelah suara itu. Jadi posisinya itu kan kamar kan sebelah sini. Pintu masuk di depan kan. Pintu utama kita kebuka. Iya, kita masih positif. Pintu depannya. Pintu utama. Pintu masuk untuk main kamar nih ya. Kamar. Enggak, bukan masuk kamar. Masuk unit apartemen kita. Unit kan. Yes. Nah, kebuka. Oke, kita masih positive thinking mungkin karena angin. Kebuka. Mungkin karena kita kurang rapat, tutup. Jadi pada saat itu udah dikunci. Enggak dikunci, makanya kita berpikir Dikunci ya. masih positif. Nah, kebuka kan. Terus nutup sendiri. Nah, itu kita mikirnya angin. Setelah ketutup, kan
jepret gitu kan. Nah setelah udah habis ketutup itu, yang bikin kita takut, yang bikin kita lari di situ, kebuka lagi kayak ada orang masuk. Kayak jadi gagangnya ini agak bawah ya. Iya. Kan kalau angin nggak mungkin dia ke bawah lah. Gagangnya ke bawah. Kayak ada bunyi krak, Jebruk dorong. kan logikanya kalau misalnya angin kalau udah ketutup, apalagi ketutup kencang karena angin, gak mungkin sengkol lagi dong. Iya benar. Iya nggak sih, ya kan? Yes. Nah dari situ kita lihat-lihatan, kita lari. Langsung ya tanpa pikir panjang lari. Itu masih jam 9, jam 10-an lah. Masih pagi bro, masih sore dong gitu kan. Nah udah dari situ kita nggak balik lagi sampai subuh kita balik. Nah itu kalian waktu pada saat itu larinya kemana Pak? Ke bawah, ke bawah kita kan di bawah kan ada kafe-kafe gitu kan. Jadi kita ke kafe sampai jam 4 subuh. Tapi pas kalian posisi lari ke bawah, apa unitnya dikunci? Apa langsung tinggal aja? Iya kan ngeri juga. Kayaknya kalau nggak salah langsung kita lari. Kita nggak Nggak mikirin apa-apa lah ya gitu. yang penting kita bawa handphone, bawa yang lagi gitu ya, kayak kunci kendaraan, handphone, udah kita lari ke bawah sampai jam 4, sampai jam 4 subuh. Habis sholat subuh gitu ya, azan subuh, kita baru balik lagi. Dan setiap hari seperti itu. Nah dari semenjak itu kan ada aja kayak kejadian apa lah, teman aku lagi mandi dicolek lah gitu kan. Terus aku lagi mandi nih jam 12 siang. Lagi mandi jam 12 siang itu lampu nih kan, lampu ya, lampu kamar mandi tiba-tiba pecah. Kamu sampai nyanyi nggak? Maksudnya suara saya. Cari kan? Rendah sih. Ya itu parah sih. Poltergeistnya terlalu sih. Ya bahkan gancang banget pun sampai sentuhan kulit juga ya. Iya. Kalau kata temen aku gitu, kalau dia lagi mandi terus kayak dicolek-colek. Nyolek tuh. Ini berarti sudah kayak emang udah expert. Ekstrim banget. Pasti kan ada sesuatu di balik ini gitu. Nah cuman kita sebelum lanjut cerita minum-minum dulu kali ya. Memang enak banget. Coba seger banget ininya, leci di dalamnya nih. Tuh. Tapi sumpah ya, ini aku kan suka banget latte ya. Aku kalau misalnya ngopi di tempat manapun, aku pasti pesannya latte. Ya kan, di manapun bisa latte. Ya ini salah satu latte yang enak sih menurut aku. Asli kalian kalau misalnya kesini, kalau suka latte juga mesti yang mana? Shopee ID. Nanti dulu lah kita ya. Tetap sih senang. Terus gimana? Ya terus mulai lagi kan, aku kan kamar mandi, lagi mandi. Ini sih serem banget. Untuk aku pribadi ini serem banget, dan ini aku nggak akan bisa lupa kali ya. Gitu kan. Jadi aku lagi mandi, bilang jam 12 siang, bayangin jam 12 siang itu lampu ini pecah. Lampu kamar mandi pecah. Itu nyala nggak? Mati. Karena kan siang-siang ada cahaya Ada masuk. Cahaya matahari sih. Oke. Jadi nggak tutup pintu. Apa? Nggak tutup pintu. Itu tutup pintu dong. Enggak kan kamar mandi kan ada kaca gitu Pak. Oh ada atas gitu. Oh oke. Jadi jadi apa? Terang gitu kan, terang. Nah itu si kamar mandinya cepret gitu pecah. Aku sampai kaget gitu loh. Sampai kaget. Ya tapi ya seterang-terangnya kalau maksudnya kaget lah gitu ya aku ya. Terus udah gitu pas aku beresin tuh ya si kacanya itu, serpihannya. Iya serpihannya, kan aku nengok kayak aku naik. Nah di dinding ada bercak darah di dinding. Iya jadi bercak darah gitu. Tapi kalau sorry nih ya dipotong ya Pak. Kalau misalkan lampu pecah terus kondisi nyala kan ya kita bisa bilang itu ada overheat. Ya benar. Tanpa ini mati loh artinya kan. Mati. Karena siang-siang pernah ada cahaya masuk enggak. Dan itu adalah kejanggalan dari ada makanan aja janggalan. Yes. Mas, thank you loh. Thank you. Tuh banget orang lagi lapar nih. Banget buat kita nih. Menggiurkan kan. Nah terus lanjut. Dari situ aku makin aneh dong. Nah aku kan orang dari dulu aku suka kan sama hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan ini awal mula aku maksudnya bisa ngerasain hal kayak gitu yang benar-benar ngerasa terganggu gitu. Nah terus akhirnya aku kepo. Sebenarnya di sini tuh, aku kan orangnya benar-benar kayak pengen tahu ada story apa sih di sini gitu kan. Aku sempat buka kayak di Google gitu ya, cari tentang si apartemen ini dulu ya tuh ada apa. Oke, jadi karena penasaran dan pengen tahu ada apa sih kejanggalan ini, sampai Pak buat sendiri cari di Google gitu ya. Tapi berapa lama sih nempatinnya di sana? Ya. Nah, karena aku nggak ada hitungan sebulan dong ya? Nggak nyampe sebulan. Padahal aku sewa ya. Padahal aku sewa untuk 3 bulan. Tapi udah sempat tidur di situ deh.
kayak sempat tidur. Tidur tapi nggak pernah tidur malam, jadi tidurnya pagi. Subuh itu karena kita selalu diganggu. Anak dugem banget ya kalau zaman dulu nggak ada ya. Tapi nggak juga, maksudnya kita untuk menghindari itu. Iya, yang Aku nongkrong kayak nongkrong di kafe-kafe atau di tempat makan gitu loh. padahal seru itu kalau malam loh. Mungkin akan tambah cerita akan tambahan cerita itu. Ini ya kan. Nah kembali lagi nih. Ya. Ini yang boomnya nih menurut aku ya. Nah, Jadi aku kepo lah. Aku sempat kayak cari-cari di Google, di internet gitu kan. Ada apa sih di apartemen ini? Pernah ada kisah apa sih gitu kan, kejadian apa gitu kan. Nah pas aku lagi searching lihat, kebuka lah. Karena kan aku masukin kata kuncinya kejadian di apartemen ini, di tower ini. ya Saat kebetulan tower yang aku ini. Ya. Dan ternyata tower yang aku tempatin ini tower yang paling lama yang ada di apartemen ini. Oke. Dan pernah ada kejadian di tower yang sama, di tower yang aku tinggalin. Oke. Posisinya cuma beda 1 lantai. Oh, man. Dia ada di lantai atas 16 berarti. Atas 16 ya. 16. lantai 16. Iya lantai 16 di kalau pokoknya nggak beda, misalnya cuma beda berapa lantai dong, 1 lantai kalau Yang salah satu lantai. ternyata setelah aku baca di situ tuh pernah ada kejadian pembunuhan. Oh, Di apartemen ini Di nih. apartemen ini. Tapi beda lantai ya, maksudnya di ternyata. karena ada kejadian pembunuhan tahun 2012 apa 2013. Berarti baru selang 2 tahunan, 2-3 tahunan. masih fresh. Masih baru kan, ya kan. Nah, jadi kejadian pembunuhan ini, jadi dia sepasang kekasih, ya kan. Mau merit jelang 1 minggu merit, mungkin dia ada kayak selisih paham atau apa, dia cekcok, berantem, akhirnya perempuannya itu kan dari rumahnya dibawa ke apartemennya. Ya. Dari yang aku baca kan, dibawa pas udah di apartemen itu dia perempuan ini, si calon istrinya ini, dia telepon keluarga istrinya, keluarga si ceweknya. Oh, kalau ceweknya Kebapaknya. Si cowoknya ini dia habis lakukan calon istrinya. Setelah ngebunuh dia telepon keluarganya, bapaknya, ya orang tuanya, bapaknya lah gitu kan. dan setelah menghubungi Ya, setelah ngomongin suaminya ini, nah setelah ngehubungin bapaknya itu orang tua si perempuan ini datang kan untuk mastiin ternyata bener dong udah meninggal, ininya udah kayak udah kegorok segini ya, habis kegorok. Nah kan dicari si pelakunya. ya dicari si laki-lakinya ini kan, pasangannya ini. Dan si pasangannya ini kalian nggak akan nyangka sih ini kaget banget sih. Pasangannya ini bunuh diri di masa utara yang nggak jauh dari apartemen. Jadi di apartemen ini dia ada stasiun gitu kan, ada stasiun. Nah dia bunuh diri di Rel keretanya. sampai kepalanya putus. berarti ini ada di berita-berita portal media online dong. Ada ya? Sempat ada, bukan sempat ada, memang ada. Di Google kalau misalnya dicari ada. Cuman karena dia udah agak lama, dulu sih nyarinya gampang ya. Kalau sekarang tuh harus ada kayak kita aplikasi beberapa kali gitu. Berarti nanti Niko coba kita cek ya. misalnya memang ada nanti tampilin aja gue. tampilin kalau emang benar ada. Dan kalian pasti penasaran kan ini apartemennya di mana? Ya kata kuncinya ada rel keretanya di samping. Daerah Jakarta Selatan. Daerah Jakarta Selatan. Ya. Tidak bukan. Oke, nggak jadi. Nah, habis setelah kakak tahu nih ternyata ada kejadian tersebut, terus gimana jadinya kalian? Aku masih keep sendiri tuh. Oke, belum diceritain nih. Belum diceritain. Aku masih kayak Ada salah atau iya apa nih gitu kan. Ternyata makin kesini makin janggal, makin sering diganggu, makin sering kayak ada aja gangguan gitu. Dan itu setiap jam 7 malam. Pokoknya setiap malam lah, jam 7 pokoknya setiap jam malam ya, di atas jam 7 malam. habis maghrib. Masih sore, ya kan? Itu sering banget, kita sering banget sampai kita malam tuh kayak ya udah kita turun ke bawah gitu. Jadi kita tuh tidur cuma pagi doang. Nah, udah gitu, udah kan. Terus aku baca-baca lagi, kan dia sempat kayak menurut kabar yang beredar ya. Karena kan itu kasus itu kan Lumayan kan. Jadi si ini arwahnya ini mungkin kayak gentayangan atau kayak gimana gitu ya dia. Jadi kayak sempat dengar kabar satu lantai di lantai yang kejadian itu
kosong. Oh, merinding, ay. Ini di lantai Buat tiba-tiba merinding lo. Ah. Terus, dosa gak sih? Di lantai 15. Jadi kosong karena setiap malam tuh ada aja yang nangis, ada yang diketok. Jadi dia mungkin yang di lantai. Sorry, ada bukan satu lantai, tapi beberapa kamar dari dekat yang ya, misalkan kayak kiri kanannya sama depannya gitu mereka cabut kosongin. Karena karena merasa gangguannya. ya sering diganggu, ada gangguan, terus ada yang karena mungkin takut juga gitu. Nah, kalau beredar sih kayak gitu. Nah, dari situ aku masih tetap stay di sana gitu kan. Itu aku nggak nyampe 1 bulan lah, 2 minggu lebih lah. Karena kita nggak puas juga ya lama-lama gitu. Karena kan kita kerja, iya ya kan. Terus akhirnya karena saking sering diganggu, terus ada sempat kayak teman aku ya, sempat kayak ngeliat di jendela gitu kan ada katanya si Magriba itu ada kayak ada kuntilanak terbang. Dan ini kuntilanak ini di daerah sini itu bukan hal yang habib itu loh, yang biasa sih. di apartemen itu Ya, di apartemen itu memang di daerah sini, di daerah Selatan ini. Itu sering banget ada muncul ya. di apartemen itu. Di apartemen itu dan di lingkungan ini, di lingkungan daerah ini. Oke. Kayak gue pernah juga lah karena sempet sih. Jadi ini kan apartemen ini ya. Oh. Nah, jadi nggak cuma di apartemen ini aja, tapi di daerah sini. Misalkan nama apartemennya apartemen Iya, gitu kan. di daerah A. Di daerah ini ya dan sekitarnya itu sering ada, sering muncul di aksesoris itu. Nah, benar sih Bang, karena tahun juga pernah kalau nggak salah kita mau ada event memang di mall itu di apartemen itu kan ada mall ya. Ya makin terperinci ya. Nah, ada mall gitu. Nah, kita mau acara situ kita sempat nginep 1 malam. Nah, saat itu kita lagi masak-masak kalau nggak salah kakak ngerekam. Nah, kegiatan wah kita lagi mau makan malam nih dan lain-lain. Di posisinya tepat di jendela itu ternyata ada sosok kuntilanak yang lewat. Itu kita udah berapa kali zoom out gitu karena Kuntilanaknya berkaitan sama ini. ya Kuntilanaknya tapi kayak towernya daerahnya. Ya, tapi daerahnya sama, sama. towernya beda. Towernya beda. Di apartemen ini. Yes. dan daerah ini. Nah, baru ingat. Dan daerah ini ngomong ke soal kuntilanak. Aku orangnya kembali lagi aku kepo gitu kayak. Aku scroll lagi, aku cari tahu lagi, aku makin dalam cari tahu. Ternyata memang dari zaman dulunya, dari zaman Belanda gitu ya. Sudah sering ada kayak gitu. Dari zaman itu belum jadi ini sekarang. Waktu dulunya masih zaman kayak lapangan luas sih, itu sering ada. Dan di situ dulu setiap habis maghrib itu nggak pernah ada orang keluar. Ya. Di apartemen itu. Di lingkungan itu. di daerah sini. Udah mulai masuk VOC lagi gini lah. Gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Pada zaman penjajahan dulu, di sini tuh banyak orang yang di bodoh dong. Di area apartemen itu. Jadi sebenarnya Kasnya dulu ya. udah terkenal angker banget ya. Ada sih ya. Bahkan kasus-kasus yang dan bahkan bentar ya, ini kan kasusnya berkaitan dengan yang grotes ya. Gak tau kenapa tenggorokan aku tuh dari tadi Gak enak ya. Aduh, mulai gara-gara kayak ada maksudnya kayak gak enak aja gitu. Ada mulai ada satu Tadi juga ngomong kayak yang ya enak lah. ya kan udah. Nah Terus hampir 7 menit langsung pas. bisa apa tadi cus lihat. iya menit-menit apa saya. Terus mungkin ada yang mau interaksi? Enggak sih Kak, tapi nggak tahu dah. Lanjut. Iya, jadi kayak zaman dulunya di sini tuh pas zaman sebelum merdeka baru merdeka gitu ya. Waktu zaman penjajah lah gitu kan. Itu banyak orang-orang kita, orang pribumi yang disiksa, yang kayak pokoknya dipekerjakan kayak kerja roda gitu lah, kayak disiksa gitu lah intinya loh gitu. Di kawasan itu di depannya apartemen ini, di depan stasiun persis. Yang sekarang itu ada kampus. Detail lagi nih. dulu. Tahu ngerti tahu. Ya. Ya. Manja kan? Emang ini sih karena memang daerah situ Sumpah gue ngomong kayak gini karena emang daerah situ sih terkenal dengan zaman dulunya itu tuh tempatnya berkumpul gitu sih. Tapi ini bukan rahasia umum sih, kalaupun dicek di web di Google gitu, di internet itu banyak sih. Tapi back to topic nih guys. Akhirnya setelah tahu nih, ternyata itu ada yang kejadian pembunuhannya asal lagi. Kok gue makin kesini makin kayak menakut, ada merinding. ada gimana ya, kayak merinding, terus kayak ada yang kayak ada gesekan itu boleh ya.
Nanti coba nanti kita coba bahas ya dari Kawap sendiri, karena memang dari tadi tuh kayak serem-serem gitu loh, karena kita akan coba tarik, Kawap akan coba tarik sama Gilan lewat kartu tarot. lewat kartu tarot Kawap, nanti yang mungkin bisa komunikasi lewat kartu aja ya. Oke. Nanti kita cek apakah benar kejadian apa yang sudah dialami oleh Aguan itu terbaca oleh kartu kita. Ya, kita akan fokus nanti Gilang sama Kawap, kita akan fokus ke tempat tersebut ya lah. Iya. Nah, Aku belum pernah loh kayak gitu. Saya kayak aku sering menceritakan ini ke teman-teman aku, iya. tapi nggak pernah ngerasa sebenarnya apa karena ini kita ceritain. Kita udah mulai ceritain, Kita mulai serius, masuk di lebih dalam sih. lebih dalam. Dan pada akhirnya kalian pindah tuh. Pindah karena kita nggak kuat. Kita sewa 3 bulan, akhirnya kan nggak bisa di refund, jadi kita Bisa di refund. oh Jadi kalian perginya itu tinggal di situ berapa lama kira-kira? sewa tuh 3 bulan cuma 2 minggu lebih. 2 minggu. 2 minggu lebih karena kita nggak kuat. Kan aku bilang dari awal kita tuh kita tuh sama-sama penakut di situ. Kenapa nggak kepikiran kayak manggil kayak yang bisa dia? Nggak ada Tidak kepikiran. kepikiran ke situ, nggak terpikir karena gimana ya, masih muda ya waktu itu masih sih, lumayan lama lah. Udah lama 9 tahun lalu. Waktu Istilahnya umur berapa ya? saya tahun 2015 itu kan belum gempor-gempornya orang main handphone atau apa. Iya. Masih BB nggak sih? Zaman BB bukan sih? Ini awal-awal Android. awal Android apa Kok banget. awal Android 2014 ini awal Android lah. Iya. Yang naik itu maksudnya dari situ kita pindah, kita minta lah buat duit yang tinggi tapi nggak dikasih. Terus kita pindah ke masih di apartemen ini, cuma beda tower gitu. Setelah kita pindah beda tower, ya nggak ada jadi nggak fokus. Pindah tower doang. Barang aman tuh, aman sebelah saya. Tahu nggak kenapa? Karena tower yang kita tempatin pertama, tadi kan aku udah bilang ya, tower yang awal mula sih ya. apartemen ini ada, ya ini tower yang Yang paling tua. tower yang paling tua, dan di belakang ya, Nah. posisi belakang ya, dia ada pohon beringin. Di belakang apartemen yang pertama. Pohon ya. Nggak jauh dari situ ada pohon beringin, bener-bener gede banget. Kalau kita ke situ kan itu udah kelihatan juga ya, pohonnya gede banget, dan itu pun juga dia nggak kalah angker juga, udah dapat Tua ya. abang, dia Bangun lagi. sampai yang nebang itu meninggal. Terus akhirnya karena nggak bisa ditebang, kalau sekarang nggak tahu ya, aku udah lama juga nggak kesana. Sampai dulu sih di si pohonnya itu, di bawahnya itu suka ada sesajen. Ada sesajen, terus pohonnya ini diikat pakai kain Kotak putih, hitam putih hebat. Iya, kayak kain-kain yang Bali ya. itu loh. Banyak. Kayak itu ya kan. Kayak gitu ya. Nah, ya kayak gitu kainnya. Kayak gitu. Dan itu sih kejadian yang cukup menyenangkan ya, yang pernah aku alamin langsung di kehidupan aku gitu. Makanya dari kemarin dia ribut Cerita kata gitu. Aku minta cerita ini ke Gilang udah dari berapa bulan lalu. Karena kan kita lagi, ya biasalah, kita kan lagi ada kesibukan gitu kan. Jadi kita nggak sempat kayak untuk penelusuran, tapi at least aku bilang, ayolah kita coba bikin suasana baru, ya, karena kebetulan ada hal yang ada beberapa kejadian yang aku pernah alamin yang aku pengen ceritain gitu. Tau tuh langsung ngebayangin tuh abis cerita ini hidup dengan damai gitu. Tau gak sih film horor tuh terakhirnya musik ding 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 gitu loh. Musik yang udah tenang gitu loh, kayak musik tenang. Ya kalau nonton horor tuh kayak tenang gitu. Tapi gini loh, aku pengen tanya, ini kenapa ya aku dari tadi tuh kayak ngerasa, ya aku bilang ada kayak di belakang di sekeliling aku. Kita ngerasain mau. Sumpah. Nggak apa, kayaknya tadi tuh ada yang... Lampunya mati. Nah, jadi setelah mendengar ceritanya dari si Aguan ini ya Kak, kalau perspektif aku nih ya, kenapa bisa ada pecah darah di dinding, nyampe pecah lampu, bahkan sampai lukisan pun bergeser. Itu kan awal mula tuh si lukisan bergeser itu. Iya. Kita kan semua tahu nih ya Sobat Jurnal, kalau ada sebuah tragedi besar seperti pembunuhan itu pasti meninggalkan sebuah jejak besar juga. Nah, energi besar ini kan dimanfaatkan nih Kak sama makhluk-makhluk lain yang akhirnya juga ngeganggu ke tower-tower lain Kak. Begitu sih menurutku. Jadi sebenarnya kenapa bisa bergeser, pintu kebuka, lampu pecah, menurutku itu bukan dari karena lukisan Nyi Roro Kidul, jadi seolah-olah beliau yang ingin melakukan sih. Jadi bukan ada sanggupan dari tapi memang ada makhluk-makhluk lain yang memang memanfaatkan itu karena kan itu juga masih baru ya, sekitar 2 tahunan itu kan. Karena kalau setahu Kawap ya
patung, lukisan, apa kan bisa ditempati oleh makhluk Betul. astral yang bisa masuk ke sana. Benar. Tapi kan ini dari sisi kacamata aku nih ya. Cuman Kak, kita penasaran nih ya Kak. Kalau pakai tarot tuh kira-kira bakal kebaca nggak sih Bakal pas nggak? dari apa yang ada di unitnya Kak gue ini? Boleh. Bisa nggak sih ketarik? Tapi kejadiannya udah lama. Bisa. Bisa ya? Ya kan yang penting tempat itu masih ada di sana. Masih. Tempat itu masih ada di sana, posisinya juga nggak berubah karena mungkin dia pindah gitu. Jadi kita akan coba untuk fokus ke tempat tersebut gitu. Dan Takol sih udah pernah berapa kali coba ya, dalam sebuah kejadian atau apa, memang udah pernah bilang dia udah pernah ya tarik gitu hilangnya. Nah, kita coba aja. Oke. Udah mulai narik anjir. Langsung gitu. Ya terasa sih. Iya. Tadi bingung gitu. Udah narik nih, udah mulai narik. Oh itu. Jadi kita coba aja lah, kita bahas lewat. Di sini sih. Hah? Enggak. Apanya? Ayo. Ya kan narik udah mulai. Nggak kan? Narik dong. Coba itu dulu. Oke. Nah, kita kan namanya punya kartu jemaat ya, atau kartu baru hantu ini. Dia yang mau punya kita. Nah, kita punya kartu hantu yang akan kita bahas lewat sini, dia hilangnya. Di sini kelihatan nggak ya? Kita di sini, kita pegang aja lah ya. Kayak Atau mau lihat? Kalau kan di taruh dulu situ. Boleh? Ya. Makanan dia aku. Sorry, nggak mau. Biko. Apa yang lalu? Basah. Oke. Dia bilang kita coba tarik ya. dan Aku pikir kalau misalnya narik itu dia harus fokus ke sini. Ya. Kita kayak. Aku pikir kalau misalnya narik kayak gini nih, cuma kejadian yang nggak terlalu apa. Ini kan lumayan lampau ya. yes. Dan kejadiannya juga lumayan lama kan. Dan makanya aku penasarannya itu kalau aku kan cukup dengar cerita, terus aku memasuki dari getaran keabuan cerita itu udah bisa tahu kan. Cuma dari konsep tarot ini apakah bisa ngebantu ngebaca juga atau gimana gitu. Dan ini sobat jurnal, keabuan apa bio edis akhir Tristra aja baca. Wow. To be in the water. Oh my god. And be head shape with full. Why? Oh ketiga Pas ada 3 ya. ada gombel. Oke. Tiga gue lihat yang sumpah. Oh, oke. Apa itu Jen? Sumpah. Oke. Merinding banget. Ayo Kak. Oke. Ini kartu secara otomatis sih, kalau misalnya kita ambil dari kartu yang keluar otomatis dari kocokan tadi gitu. Nih aduh pusing banget ya Slap. Anjir sakit banget. Ini nih. Iya nih asli sumpah. Sakit banget sumpah demi apapun. Malah suka cenut. Tuhan boleh ya. Tuhannya. Oke. Kirain aku doang loh. Makanya Pusing ya. Gitu loh. iya. Iya. Gitu. Malum ini dekat Kerasa banget ya. Subang. Gitu banget. Oh iya sih langsung kencang banget gitu kan. Oke, kartu yang keluar ini hampir sama seperti yang tadi bilang. Mungkin sosok ini adalah sosok perempuan yang tadi Gilang juga ceritakan. Yang muncul adalah gombel. Ini kartu gombel. Kartu gombel ini ya itu melambangkan sosok astral atau sosok hantu yang memang sosok perempuan. Punya energi panas banget anjir. Panas sebelah apa? Tanah ya. Besok berkomunikasi. Oke. Energinya lumayan besar karena ini dia perkumpulan lah. Jadi dia ngumpul. Jadi energi antara yang sebelum mohon maaf nih kalau kebayang nggak salah? Coba. Nah, ini muter nih ada putaran. Tuh, kebayang nggak? Jadi sebelum kejadian yang perempuan ini tuh ada kejadian lagi lah. Oh. Ada kejadian lagi lah. Ini muter masalahnya. Jadi di apartemen ini kan Iya. cuman pembunuhan itu doang. Nah, tak gitu lah. Kayak cewek satu loncat. Anjir. Cewek loncat satu. Itu benar sih, cewek yang loncat itu kan ada kejadian baru. Di apartemen itu dapat kalian cuma beda tahu kejadian baru. Ya. Udah pulau apa udah sebagai masih baru. Karena kejadian ini yang dekat apartemen ini kebanyakan cewek. Betul. Masalah ini kebanyakan cewek. Ya. Jadi dia berkumpul, energi negatif yang apa semua berkumpul. Menyebabkan sosoknya ini adalah sosok yang paling ditakuti oleh orang-orang, yaitu Wewe Gombel.
Oh, Denso ininya cewek. That's just cewek. Nah, dan ya gue taruh langsung cutut gitu. Jangan ya. Jangan. Enggak, aku pikir tuh ya kita nggak penelusuran podcast tuh aman gitu enggak? Iya, ternyata sama aja. Sama aja tuh gitu. Cuman bedanya kan kalau di penelusuran kita datang ke tempat dia. Kalau dia datang ke kita. Iya, aku pikir akan kayak ya udah ngobrol-ngobrol santai, nggak akan ada kayak gesekan atau kayak gimana. Nggak nyangka lo berasa lo. Gimana kalau sampai sekarang nih gue ngerasa Sangat pusing gitu. Nah, oke, kartu selanjutnya itu tragedi. Sesuai dengan apa yang diinformasin, ada sebuah tragedi yang menyebabkan beberapa nyawa hilang. Nah, Tragedi nih. Tragedi. ini nyambung sama ceritaku yang bilang dulu zaman dulunya pernah ada. Yes, Pernah ada sebuah tragedi sebuah besar tragedi besar ya, yang menyebabkan banyak hilang nyawa. apartemen itu kan, Yes, Di lapangan depan di lapangan depan apartemennya. yes, banyak nyawa. Kartu tragedi keluar. Ya, lalu dan yang terakhir adalah Dumung. Nah, Dumung ini adalah sosok astral yang berbentuk ular yang biasanya menempati tempat-tempat sakral atau tempat-tempat angker yang memang ditemukan pusaka-pusaka. Ya, kita nggak tahu nih pusaka apa. Karena tadi seperti bilang ada pohon besar. Jadi gini loh, enggak semua pohon beringin atau pohon apapun itu Angker yang diangkat dan yang dikasih Tempatnya itu loh. tempat negatif. Ya, dikasih itu loh, dikasih sesajen atau apa kan jarang. Oke. Ya pasti kan there's something, Ada apa nih? yes, there's something in the tree gitu kan. Dan Kemungkinan Dumung ini dia menjaga tempat itu. Makanya tadi sempat ditembang, dia naik market lagi. iya kan, Sudah bang market lagi. Oke, ini berarti dalam satu kesatuan sih semua yang tempat di sini semua. bisa jadi memang ada sosok yang menjaga dan bertempat di pohon beringin itu ya. Bagian itu. Itu malah sebagai tameng atau melindungi mungkin ya. Mungkin bisa jadi gitu. Tapi kita nggak tahu apakah Kita nggak pohon beringin itu masih ada atau dari tebang, Ya. ya kan? Kalau logikanya sih kalau misalnya dulunya susah ditebak harusnya masih ada ya. Masih ada harusnya sih. Berarti ini udah kejawab ya. Nggak kerja. Dan ini udah relate, udah divalidasi dengan kartu tarot, udah divalidasi juga dengan retrokognisi gitu kan. Yes. Bahwa memang yang gue alami ini ya karena bersumber dari kasus tragedi Tragedi. akhirnya muncul sebuah energi besar Yes. yang dimanfaatkan makhluk-makhluk yang ada di situ kak gitu. Oke. Ya, akhirnya kelar juga sih cerita nih. Nah, Gue nggak nyangka loh kayaknya cerita-cerita kayak ngos-ngosan gak sih? ya ini Kau bisa ngos-ngosan? Nggak tahu kayak ngerasa capek gitu loh. ya karena dia cerita sih dong. Padahal cuma kayak cerita doang tapi kayak gimana ya? Gak tau kayak ngos-ngos gitu. Nah, oke. Seru banget sih ya. Seru banget sih sobat. Buat sobat jurnal nih, kalau kalian juga punya cerita kayak kak gua, terus merasa cerita kalian menarik, kalian bisa sharing langsung ke DM Instagram kita yang @jurnalindigo. Ya. Atau bisa komen di bawah. Atau kamu bercerita di komen bawah, nggak apa-apa, nanti kalau misalnya memang ada kita akan coba kontak ya. Ya, Kita akan coba kontak. Kalau kalian memang ingin bercerita, kalian bisa akan undang ke sini untuk berbicara langsung dengan kita. Ya. Atau kalau kamu ingin mengasih ceritanya, kita akan bahas seperti itu. Benny, Ya. terima kasih udah nonton podcast kita. Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe. subscribe di sini. Nah. Oke, see you. Bye.